Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan salam gereja perjanjian baru Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Nah, saudara, ada satu hal yang ingin saya katakan kepada kita, yaitu mengenai kata pengurapan. Ya, kita sudah tahu kan kata pengurapan ini. Di dalam perjanjian lama, kata pengurapan ini dipakai kepada raja, imam, dan nabi untuk mengangkat raja, imam, dan nabi dalam posisi-posisinya. Maka digunakan kata pengurapan karena mereka harus diurapi terlebih dahulu. Betul kan? Diurapi dengan minyak. Jadi itu adalah tanda sebagai sahnya mereka memerintah atau mulai memegang jabatan. Tapi kata pengurapan di dalam perjanjian lama tidak pernah menunjuk kepada kata Mesias. Kan kita sudah tahu itu. Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kata Mesias hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Jadi Masiah atau Mesias itu, atau orang yang diurapi itu, menunjuk kepada Yesus Kristus. Hanya Yesus orang yang disebut Mesias atau juru selamat. Makanya kita tidak menggunakan kata diurapi, tidak. Karena diurapi hanya ditujukan kepada Yesus. Kita tidak berdoa, Tuhan urapilah kami, kan tidak kan? Kita tidak berkata orang itu diurapi oleh Tuhan. Karena orang yang diurapi, satu-satunya orang yang diurapi adalah Yesus Kristus. Betul ya? Nah, ini yang ada di dalam kepala kita. Tapi malam ini, saya ingin tunjukkan bahwa di dalam perjanjian lama ada kata Mesias yang dipakai kepada seseorang. Nah, coba lihat. Di dalam Yesaya 45 ayat 1. Tadi kan saya sudah bilang Mesias itu hanya dipakai untuk Yesus. Hamasiah atau Mesias, juru selamat. Saudara tidak boleh bilang Wanda Dumais orang yang diurapi, hamba Tuhan yang diurapi. Dan saya tidak mau karena saya bukan Mesias. Dan kalau saudara bilang Wanda Dumais itu orang yang diurapi, berarti saya Mesias palsu. Karena Mesias itu hanya Yesus. Tetapi ada kata tetapi. Kita perlu memeriksa ayat ini. Yaitu Yesaya 45 ayat 1. Lihat ya. Ini adalah Raja Kores atau Cyrus di dalam bahasa Inggrisnya. Dan Cyrus ini ada di dalam sejarah dunia. Yaitu Raja Persia. Yesaya 45 ayat 1 bilang begini. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores atau Cyrus, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, kata orang yang diurapi, saya periksa di dalam bahasa aslinya, itu adalah kata Masiah atau kata Mesias.
Tidak muncul di dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa asli Alkitab sebenarnya dipakai kata Mesias. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita. Kenapa Kores ini disebut Mesias? Kalau saudara periksa sejarah Kores, Kores ini tidak menyembah kepada Allah yang benar. Kores ini adalah orang kafir. Kores ini menyembah kepada dewa karena dia adalah raja Persia. Pada waktu itu, bangsa Israel pernah dikalahkan oleh Babelonia atau Babel. Kemudian kerajaan Babel ini membawa orang-orang Israel itu untuk diasingkan. Orang-orang yang kuat, laki-laki yang kuat, orang-orang muda, pokoknya orang yang punya potensi, diangkut dari Yerusalem tinggal di Babilonia. Supaya Yerusalem itu tidak ada kekuatan lagi. Nah, dalam beberapa waktu, Babilonia ini dikalahkan oleh Persia. Jadilah orang Israel dijajah oleh bangsa Persia. Raja yang memerintah pada waktu itu adalah Kores atau Cyrus. Nah, Cyrus ini penyembah dewa Marduk atau agamanya adalah Zoroaster. Bukan orang percaya. Orang kafir, penyembah dewa. Tapi, nah ini perlu Anda pikirkan. Kenapa firman Tuhan menyebut Kores, orang kafir ini, sebagai Mesias? Taruh di dalam kepala kita. Kenapa? Sedangkan tadi, Pendeta Wanda Dumai sudah bilang bahwa Mesias itu hanya menunjuk kepada Yesus. Nah, saya katakan di sini, ternyata di dalam Yesaya ada kata Mesias. Dan Kores disebut sebagai Mesias. Pertama ya, Mesias. Ini membingungkan kita kan, Mesias itu Yesus. Kok Kores sekarang disebut Mesias? Sekarang yang kedua. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Kita mundur satu pasal. Di dalam Yesaya 44. Ayat 28. Lihat ya, catat ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini akan memberikan kepada saudara satu landasan. Dan ini saudara belum pernah dengar di mana-mana. Saya buka di BIC sini. Yesaya 44 ayat 28. Firman Tuhan berkata, akulah yang berkata tentang Kores. Sekali lagi Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem baiklah ia dibangun dan tentang bait suci baiklah ia diletakkan. Nah, tadi kita mendengar Kores disebut sebagai Mesias. Masyia. Kemudian sekarang kita mendengar lagi kata berikutnya, Kores disebut sebagai gembala. Nah, ini gelar-gelar yang dipegang oleh Yesus. Betul nggak? Yesaya 44 ayat 28 mengatakan Kores ini adalah gembala. Sekarang kita akan terkejut. Loh, kok orang kafir tidak bertuhan, penyembah dewa, disebut oleh Alkitab sebagai Mesias, kemudian disebut oleh Alkitab sebagai gembala. Bukankah Yesus adalah Mesias? Dan Yesus adalah gembala yang baik. Apakah Yesus penyembah dewa? Nah, saya ingin memasukkan pikiran ini kepada saudara untuk membahas tentang Melkisedek. Karena banyak orang bingung.
Ketika saya katakan Melkisedek adalah penyembah dewa Sadek, orang katakan, loh kalau begitu Yesus menyembah dewa, bukankah Melkisedek disinggung di dalam Ibrani? Nah sekarang ada contohnya. Bahwa Allah bisa memakai hal negatif untuk mengajar umatnya hal yang positif. Amin, saudara. Saya ulangi lagi pernyataan saya. Bahwa Allah menggunakan hal negatif untuk membalikkan itu menjadi konsep yang positif. Saudara, Melkisedek. Banyak orang bingung dengan Melkisedek, tapi di ICITS tidak akan bingung. Tadi malam saya sudah bukakan rahasia. Betul nggak? Sesuatu yang belum pernah Anda dengar di mana-mana. Siapa itu Melkisedek? Selama ini orang bilang Melkisedek itu adalah Yesus. Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu. Ya kalau tidak belajar Alkitab ya nggak tahu. Karena Alkitab memang menulis seperti itu. Tidak berbapa, tidak beribu. Sekarang kita bingung. Mana ada manusia di dunia ini yang tidak mempunyai bapa, yang tidak mempunyai ibu. Keluar dari tempat sampah. Ada manusia. Iya, sekalipun dipungut di tempat sampah, tetap ada bapaknya dan ibunya. Betul nggak? Iya kan? Iya kan? Ada yang diletakkan di rumah sakit. Ada yang diletakkan di depan rumah orang. Beruntung saya tidak diletakkan di depan rumah orang. Begitu ya, saudara juga tidak. Tapi ada orang yang kurang beruntung. Dipungut dari kotak begitu, saudara. Karena nyawa bayi itu tidak berharga. Orang tuanya tidak menghendaki anak. Ada orang yang susah cari anak, tapi di satu sisi ada orang yang tidak senang menerima anak. Ini dunia memang begitu. Susah jadi manusia katanya. Kalau panas mengeluh panas, kalau hujan mengeluh hujan. Maunya apa ini? Kalau banyak duit mengeluh, aduh aku kebanyakan uang. Kalau tidak ada uang, aduh aku susah uang nih. Kalau terlalu cantik bilang, aduh aku terlalu cantik. Kalau ya, manusia ini susah begitu. Makanya sekarang, ini sedikit saya mau kasih tahu. Ada orang yang tidak mau menyebut dirinya laki-laki atau perempuan. Namanya binari. Di Australia ada. Jadi kalau ditanya, kamu jenis kelaminnya apa? Tidak ada jenis kelamin. Betul. Dan ini betul. Saya mau beritahu kepada saudara. Karena susah jadi manusia. Susah jadi laki-laki. Tidak mau juga jadi perempuan. Jadi ditanya, jadi apa? Bukan di tengah-tengah, saudara. Begitu ya. Bukan di tengah-tengah, tapi tidak ada jenis kelamin. Nah, ini Timothy bilang non-binary. Ya, mungkin bahasa yang lebih tepat begitu ya, Timothy ya. Terima kasih. Non-binary. Jadi tidak berjenis kelamin. Salah satu yang memproklamasikan tidak mempunyai jenis kelamin itu anaknya artis Indonesia yang sekarang tinggal di Australia. Nadia Hutagalung. Dia tinggal di Australia begitu ya. Saya nggak tahu tinggal di mana. Kayaknya dia tinggal di desa begitu. Saya lihat dari foto-fotonya. Tidak menjadi setengah laki-laki setengah perempuan. Kan ada yang orang saudara sering lihat kan. Ada yang laki-laki tapi gayanya begitu kalem-kalem begitu ya. Itu saudara bilang ini setengah laki-laki setengah perempuan. Tapi ini orang betul-betul tegas. Perempuan tegas tapi tidak ada jenis kelamin. Ya kita balik lagi saudara di sini. Jadi saya mau bilang saudara, kita sudahi itu, kita balik lagi saudara. Sekarang saya mau katakan di sini bahwa Kores, penyembah berhala, disebut oleh Alkitab sebagai Yesaya 45 ayat 1, Mesias. Kemudian Yesaya 44 ayat 28, Kores disebut sebagai gembala. Istilah yang dikenakan kepada Yesus. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah gembala. Jangan bingung. Alkitab sedang mengajar kita dari bentuk negatif menuju bentuk positif.
Dan lambang-lambang itu digunakan. Bukan berarti Kores itu seorang Mesias. Dan bukan berarti Yesus itu Mesias penyembah berhala. Jangan salah. Maka ketika saya katakan Melkisedek itu penyembah dewa. Saya jelaskan. Dari namanya Melkisedek itu compound word. Jadi dua kata yang digabung menjadi satu. Melkisedek. Dari kata yang pertama Malki, kemudian yang kedua Sedek. Nah, di dalam sistem penterjemahan Alkitab, ya, penterjemahan Alkitab, yang pertama itu adjektifnya atau kata bendanya itu harus posisinya di pertama. Lalu theophoric element yang menunjuk kepada keilahian selalu di kedua. Jadi bagaimana cara menerjemahkan nama Melkisedek? Melki itu dari kata malak. Malak artinya raja. Karena ada i itu tadi kan, ada yod di belakang kan, malak. Ditambah yod jadi malki. Artinya rajaku. Kemudian di belakangnya Sedek. Jadi bagaimana menerjemahkan nama Melkisedek? Rajaku adalah Sedek. Bisa jelas? Sedek itu adalah dewa. Sedek itu adalah dewa. Jadi tidak boleh diterjemahkan dibalik. Tidak boleh Sedek Melki. Kenapa? Karena nanti artinya jadi salah. Karena ada orang yang namanya Sedekia. Sedekia, Raja Yehuda, Sedekia. Apa arti Sedekia? Sedek itu adalah dewa atau adalah kebenaran. Kia itu atau Yahu itu dari Yehova. Jadi penterjemahannya kan artinya dewa saya adalah Yehova. Jadi Allah saya adalah Yehova. Tidak bisa dibalik. Yehova saya adalah dewa. Salah kan? Penterjemahan bisa ngerti maksud saya. Jadi Sedekia. Makanya Melkisedek. Kemudian ada Adoni Sedek. Adoni itu adalah Adonai. Tuhan. Jadi penterjemahan Adoni Sedek itu Tuhanku adalah Sedek. Nah, dari namanya saja Melkisedek itu Allah, rajaku adalah Sedek. Sedek itu adalah Baal di Kanaan. Begitu. Bisa jelas di sini. Nah, sekarang saya bukakan ayatnya untuk membantu kita mengerti. Di dalam Kejadian 14 ayat 18. Lihat ya. Supaya kita mengerti. Karena Melkisedek ini ada 10 ayat di dalam Ibrani dipakai nama Melkisedek. Jadi Melkisedek ini muncul di Kejadian 14 ayat 18, Mazmur 110 ayat 4, kemudian Ibrani 5 sampai Ibrani 7. Ada 10 ayat. Jadi Melkisedek muncul 12 ayat di dalam Alkitab. Tapi sampai sekarang orang bingung. Siapakah Melkisedek? Lihat di sini. Jadi saya tunjukkan di sini. Kejadian 14 ayat 18. Tadi malam saya sudah buka juga. Ada 2 rahasia yang saya buka tadi malam di dalam pelajaran pada teman-teman yang mengikutinya. Dan itu belum pernah saya tulis, belum pernah saya ajarkan. Lihat ya. Ayat 18. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek. Sekarang sudah ngerti ya. Artinya apa? Rajaku adalah siapa? Sedek. Sedek itu adalah dewa. Adalah Baal. Adalah El Elyon yang disembah di Kanaan. Dan Melkisedek ini adalah penyembah dewa. Lalu kalau orang tanya, kok ada di dalam Ibrani 5 sampai Ibrani pasal 7? Yaitu tadi, hal negatif dipakai untuk hal positif.
Jangan salah mengerti, saya banyak orang tidak mengerti ini langsung serang habis-habisan karena nggak mau belajar. Saya mempelajari ini lama, saya buka semua, saya eksegesi satu-satu. Ya, kalau Anda cuma baca Alkitab sambil lalu terus mau protes, ya susah, nggak ketemu. Lihat, Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Kemudian ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi ini bahasa Ibraninya apa? El Elyon. El Elyon ini, saya mau cerita tentang El Elyon. Ya, sudah ya, ini saya tutup ya. Bagaimana El Elyon ini bisa menjadi legenda dewa? Ini yang saya temukan. Jadi dalam cerita kuno, ada orang yang namanya Elyon. Kemudian orang ini menikah. Ya, menikah. Lalu mempunyai anak. Anak pertama dinamakan, ini cerita legenda yang berkembang di negara-negara penyembah dewa. Elyon ini mempunyai istri, saya tidak usah sebutkan namanya. Kemudian dari hasil pernikahan dia mempunyai anak. Yang pertama anak laki-laki, namanya Uranus. Uranus di dalam Alkitab tahu nggak? Uranus artinya apa? Uranus. Uranus itu artinya heaven. Atau langit. Ini sejarahnya. Jadi ada kata Uranus itu. Kemudian anak yang kedua perempuan. Namanya Ge. GE. Ya. GE itu artinya apa? Bumi. Jadi Uranus artinya langit. Kemudian G itu artinya bumi. Nah, sejarahnya Uranus ini mati. Diterkam hewan. Akhirnya, bukan Uranus, Elyon yang mati, sorry. Bapaknya yang mati, saya ulangi. Saya salah sebut. Bapaknya Elyon mati, diterkam binatang buas. Anaknya Uranus menikah dengan adiknya sendiri. Dan mulailah penyembahan dewa yang namanya Elyon. Dewa yang maha tinggi. Makanya dipakai kata El. El itu artinya apa? Allah atau dewa. Eloah. Malkiel. Allahku adalah rajaku, ya kan? Apalagi yang nama-nama ada El di belakang itu, berarti El itu adalah Allah, Elohim. Jadi Allah kan, El Shaddai. Ya kan? Ini nanti berkembang menjadi sebuah istilah yang digunakan. Orang Israel mengenal El Elyon juga, Allah yang maha tinggi. Tapi nama El Elyon itu sudah populer sebagai nama dewa. Begitu. Makanya waktu kita baca Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi atau El Elyon, menunjuk bahwa Melkisedek ini adalah imam yang menyembah dewa El Elyon. Sekarang saya buka sedikit. Ya. Sedikit aja. Berkaitan dengan hal ini. Lihat ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Oleh El Elyon. Possessor
Heaven and earth. Tadi kan kita sudah baca. Saya sudah cerita. Uranus dan G. Jadi El Elyon itu adalah bapaknya. Dewa yang paling tinggi. Anaknya itu adalah Uranus dan G. Langit dan bumi. Kemudian lihat. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah tadi malam yang ikut kelas. Tahu ini artinya. Kata 1/10 di dalam bahasa Ibrani apa? Kata 1/10 dalam bahasa Ibrani saya sudah ajarkan. Apa katanya? Kekayaan. No, katanya. Bahasa Ibrani artinya apa? Diterjemahkan dari bahasa Ibrani 1/10 itu apa? Kan saya sering aja. Maaser. Betul. Maaser. Maaser itu adalah, di situ kan ada S. Ya. Yang belajar bahasa Ibrani tahu S itu adalah dari kata sin, dari huruf sin. Nah, karena maaser itu tidak menggunakan SH, makanya dia adalah sin dengan dages di sebelah kiri. Betul? Jadi kan tulisannya maaser, M-A-A-S-E-R. S-nya itu biasa, sin biasa. Jadi dagesnya sebelah kiri. Kalau belajar bahasa Ibrani. Tapi ayat ini lebih tepat diterjemahkan maaser. Jadi sinnya menggunakan dages sebelah kanan dengan SH. Jadi ditulis maaser. Jadi M-A-A-S-H-E-R. Begitu ya. Nah, maaser yang menggunakan SH atau dages di sebelah kanan artinya kekayaan. Kita uji. Lihat. Jadi ini sebenarnya bukan pengajaran persepuluhan ini. Salah, saya baru temukan ini. Lihat. Orang berpikir persepuluhan. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya bukan 1/10. Kalau kita terjemahkan dengan maaser SH, maka kata 1/10 ini menjadi kekayaan. Lalu Abraham memberikan kepadanya kekayaan dari semuanya. Lihat bagaimana narasi Alkitab ini menjadi cocok. Ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu maaser. Tepat kan? Harta benda. Atau kekayaan. Jadi maksudnya begini, waktu Abraham menang perang, dia akan dapat kekayaan. Hasil perang itu, dia mengalahkan raja-raja itu yang dipimpin oleh Kedorlaomer. Ada 4 raja. Kemudian raja-raja yang takluk itu ada 5 raja. Kurang lebih ada 10 raja sebenarnya yang disebutkan. 4 tambah 5, 9. Tapi ada 1 lagi raja yang sebenarnya satu wilayah ada 2 rajanya. Jadi 10 lah kita asosiasikan. Kan kekayaannya direbut oleh Abraham. Kemudian Abraham membebaskan Lot. Lot dan orang-orangnya, harta bendanya dikembalikan kepada Lot, keluarganya dikembalikan. Lalu Abraham katakan, aku memberikan harta benda ini kepadamu. Coba lihat ayat 20. Jadi kata 1/10 ini adalah harta benda. Abraham memberikan kepadanya harta benda dari semuanya. Tapi Raja Sodom itu bilang, oh no, tidak. Kamu berikan saja orangnya kepadaku, tapi harta benda itu untukmu. Narasinya berbunyi hal yang sama. Harta benda, ayat 22. Kita lewati ayat 22, ayat 23. Abraham bilang, aku tidak akan mengambil kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Orang kaya itu
disebut kaya karena punya apa? Punya harta benda. Berarti narasi Alkitab itu tepat. Begitu. Jadi, di situ bukan kata 1/10. Abraham tidak memberikan 1/10, tapi dia ingin mengembalikan semua properti perang yang dia dapat. Yang sudah dikurangi dengan punya Lot, tentu saja kan. Karena apa? Saya jelaskan tadi malam. Abraham berperang dengan 10 raja ini. Tujuannya untuk apa? Membebaskan Lot. Membebaskan Lot, bukan untuk melakukan ekspansi wilayah. Abraham bilang, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Mengapa Abraham tidak menggunakan kesempatan ini untuk menjadi kaya? Itu banyak sekali harta jarahan yang dia dapat. Mengapa? Mengapa? Karena ini kuncinya, saya buka. Kejadian pasal 12. Karena Abraham memiliki janji Tuhan. Sebelum Abraham berperang dan mengalami kemenangan, mendapatkan banyak kekayaan, Tuhan telah berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Jadi, saudara, berkat Tuhan itu kita dapatkan bukan karena kekuatan kita. Kalau kita memiliki janji berkat Tuhan, maka berkat itu akan menghampiri hidupmu apapun jalan yang tertutup. Abraham sendiri berperang, tapi dia tidak mengambil berkat itu karena dia memiliki janji dari sang pemilik berkat. Amin, saudara. Amin. Luar biasa. Narasi Alkitab membuktikan. Jadi, saudara, di situ jelas bukan 1/10, tapi harta benda yang Abraham dapat itu. Seharusnya aturan perang. Abraham hanya memberikan orang kepada raja setempat, tapi harta bendanya bisa dia dapat. Berarti kalau dia mau jadi kaya, dia sudah lama jadi kaya. Maksudnya lebih kaya. Dia sudah kaya. Dan dia tidak melanggar hukum menerima berkat itu. Jadi jangan berpikir ini Melkisedek ini sebagai ucapan syukur Abraham karena dia imam Allah yang maha tinggi. Kan saya sudah buktikan. Narasinya tepat. Jadi bukan karena Abraham diberkati, menang perang, lalu ucapan syukur dikembalikan dalam bentuk persepuluhan. Karena memang tidak dikenal persepuluhan ini di dalam umat Tuhan. Jadi saya sudah menyelesaikan banyak kasus di sini. Kasus Melkisedek kita bisa selesaikan. Kasus 1/10 kita bisa selesaikan. Nah, makanya ini semua kita dapatkan karena kita belajar. Ma'aser. Kata ma'aser itu. Jadi kita harus menyelidiki dengan tepat. Dan sebenarnya ada lagi rahasia lain, tapi saya kekurangan waktu untuk menjelaskan yang tadi malam sudah saya jelaskan. Siapakah Melkisedek itu? Tapi nanti kita akan bahas dalam bagian yang berikutnya. Gitu. Karena narasi Alkitab itu harus sama dari A sampai Z. Dia tidak boleh ada gangguan di tengah. Kalau dia ada gangguan di tengah, seolah-olah Alkitab itu disusupi sesuatu. Kok tiba-tiba muncul Melkisedek? Dari mana ini Melkisedek? Kok seperti tahu-tahu ada manusia Melkisedek. Nah, itu Pak Jonathan, Bu Christine, dan Pak Peter dia sudah tahu rahasia itu. Jadi tunggu dalam kesempatan berikutnya nanti mereka yang akan membantu menjelaskannya, gitu ya. Ini tidak sempat lagi saya menjelaskan itu. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul. Sehingga di Ibrani muncul. Dia tidak berbapa, dia tidak beribu. Orang pikir, ini Melkisedek tiba-tiba simsalabim muncul manusia yang namanya Melkisedek. Tidak, saudara. Alkitab itu menuliskan narasi yang bagus sekali. Kalau kita mau mempelajarinya, maka semuanya akan ada di dalam urutan yang benar. Begitu. Tidak ada yang ditambahkan di situ. Narasi itu bukan narasi yang dari mana-mana lalu masuk di situ tiba-tiba. Sehingga seolah-olah
kita baca Kejadian 14 ayat 18 menjadi misteri bagi kita. Tapi di BIC ITS tidak ada yang misteri. Karena Ulangan 29 ayat 29 menyatakan apa yang sudah disingkapkan Tuhan itu menjadi milik kita. Amin, saudara. Tapi apa yang menjadi rahasia itu adalah milik Tuhan. Kita tidak mencari rahasianya Tuhan, tapi kita mencari apa yang sudah dibuka Tuhan. Alkitab adalah pernyataan kasih Tuhan. Tuhan sudah membuka semuanya di dalam Alkitab. Tugas kita untuk menyelidikinya. Amin, saudara. Amin. Tuhan, Amin. saya serahkan kepada hambanya.